Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ilham, anggota setia dari TRU 24 dari kelas praktikum A Universitas Diponegoro. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang uh, praktikum dasar sistem kontrol yang mengenai tentang kontrol PPM dan encoder motor DC. Jadi di sini kita akan mengulik gitu tentang PWM dan encoder motor DC, khususnya dengan software Simulink. Nah, di sini terdapat beberapa materi yang sudah diberikan. Nah, untuk materi fullnya bisa dilihat di link video di sini. Terus ada juga untuk penginstalan add-on dari Arduino atau Arduino package-nya itu bisa di sini. Langsung dari link dari website MATLAB-nya itu sendiri. Nah, terus di sini juga ada praktikum yang sudah saya lakukan. Nah, setiap praktikum harus mencoba sendiri, itu percobaan, kita klikkan coba. Nah, oke. Sebenarnya yaitu ada konsep dasar dari pertemuan kali ini, yaitu ada tiga, yaitu motor DC untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Terus ada PWM atau pulse width modulation, itu teknik mengatur kecepatan motor dengan mengubah lebar pusat sinyal digital tanpa mengubah tegangan supply-nya. Terus ada juga encoder, sensor yang digunakan untuk membaca kecepatan dan arah putaran motor melalui pulsa digital. Terus yang kedua ada blok utamanya, blok Simulink. Nah, yang kedua ada PWM output block, terus ada encoder read block, ada gain block atau display block. Nah, di sini ya. Terus ada juga alur sistemnya. Ini Simulink menghasilkan sinyal PWM berdasarkan nilai referensi kecepatan dari mengontrol motor. Terus ada juga encoder mengirimkan pulsa balik. Terus ada Simulink menghitung kecepatan aktual dan dapat digunakan untuk feedback kontrol. Ya, di sini kita menggunakan kontrol PID. Nah, ada juga tujuannya. Ada tiga, hubungan antara mahasiswa mengenai hubungan antara PWM dan kecepatan motor, cara membaca sinyal encoder di Simulink. Terus ada juga integrasi MATLAB, Simulink, Arduino untuk sistem kontrol real time. Nah, terus ada penugasan yang sedang saya lakukan. Itu tugas ke-7, ada perkenalan di kelas, penjelasan tentang PWM-nya dengan PPT. Nah, di sini PPT-nya. Jadi untuk definisi dari dan keuntungan dari PWM dalam kontrol, itu PWM adalah teknik efisien untuk mengatur daya motor DC dengan mengubah durasi pulsa sinyal digital. Jadi sinyalnya tuh ibaratnya on off gitu. Jadi diatur biar si pulsanya tuh on off. Tapi di real time itu nggak on off, cuman kayak kecepatannya berkurang gitu. Nah, itu meningkatkan kontrol kecepatan. Prinsip kerjanya sendiri itu teknik yang mengatur lebar pulsa digital, mengatur daya. Untuk gelombang PWM terdiri dari sinyal persegi yang variasi lebar pulsa yang mengatur kecepatan motor DC. Dengan duty cycle 0, motor mati. Berarti kalau duty cycle 0 itu nanti sinyalnya akan strip gitu. Kalau misal 50%, berarti strip 50%, nanti ke atas itu ada 50%. Jadi on off kayak sinyal digital. Nah, on off 1010 gitu. Kalau misal motor itu berarti motor berputar setengah kecepatan. Dan jika pada 100%,
itu berarti di kondisi satu full ya, jadi putar penuh. Metode ini sangat efisien dalam pengaturan kecepatan dengan minim pemborosan energi, jadikannya pilihan ideal dalam aplikasi kontrol motor. Nah ini contohnya itu gelombang PWM itu kotak sebenarnya, kotak itu. Oke, terus ini ada encoder 2 pin atau encoder incremental adalah komponen penting dalam kontrol motor DC. Nah ini yang sedang kita bahas itu. Dengan dua pin keluaran yaitu A dan B, encoder ini menghasilkan pulsa digital yang menunjukkan posisi dan arah putaran motor. Lubang single ini memiliki pergeseran fase 90 derajat, memungkinkan pembacaan kecepatan dan arah secara akurat. Penggunaan encoder 2 pin sangat vital dalam aplikasi yang memerlukan presisi tinggi dalam kontrol gerakan seperti robotika dan sistem otomasi listrik. Nah, ini untuk pola pulsa encoder. Nah, ada juga penjelasan tentang integrasi PWM dan encoder. Jadi PWM dan encoder bekerja sama sinergis dalam sistem kontrol motor DC. Dengan PWM sebagai sinyal kontrol, kecepatan motor dapat disesuaikan secara presisi berdasarkan data yang diperoleh dari encoder. Jadi si encoder itu sebagai sensor. Nah, encoder memberikan umpan balik real time mengenai kecepatan dan arah putaran motor. Sedangkan sistem closed loop atau kontrol tertutup yang lebih efisien. Nah, jadi closed loop ini nanti bakal dikontrol feedbacknya itu menggunakan kontrol PID. Nah, hal ini memungkinkan sistem yang cepat terhadap perubahan kondisi sehingga meningkatkan stabilitas dan akurasi dalam pengoperasian kompetisi. Nah, ini contoh loop tertutup. Nah, terima kasih. Nah, untuk PPT-nya sudah selesai. Jadi untuk sebelumnya ada penjelasan mengenai ini beberapa poin di sini. Ada instalasi add-on MATLAB Simulink Arduino, setting hardware-nya. Terus ada video mengenai PWM dengan konstan. Terus ada slide dengan slider. Terus ada juga baca encoder, penentuan posisi dan kecepatan. Oke, ini buat akun Matek udah login, drop. Ini installnya mulai dari membuat akun, login dulu ke MATLAB-nya. Ini saya udah login tadi dulu, ini udah login. Terus drag and drop, saya juga udah menginstalnya. Jadi terus juga ada pilihan next nanti install aja semua. Terus ada ini ya, pilihan untuk menambahkan hardware board, pilih run on hardware, klik hardware setting dan pilih Arduino yang kita gunakan adalah Arduino Mega 2560. Terus ini saya pilih soft edit 3, next nanti juga ada videonya. Terus pilih code generation cluster runs, buka library, cari Simulink, support package Arduino, command PWM. Nah, ini adalah arahan untuk percobaan pertama, clock monitor dan compile. Nah, ini adalah percobaan kedua, ini percobaan 3. Untuk PWM itu menggunakan slider, ini yang menggunakan konstan, terus ini yang encoder jadikan posisi dan kecepatan. Oke, jadi ada beberapa poin ini, penjelasan PWM dan encoder, instalasi, konstan, slider, dan posisi dan kecepatan. Oke. Jadi di sini, nah ini ada pembaca yang pertama, ada hardware settingnya terlebih dahulu. Di sini
kita ke ini ya, hardware setting, konfigurasi ini, kita ke solver. Nah, terus kita ganti solvernya, solver yang ini sesuaikan aja. Terus ini hardware implementation nanti ke ini, terus hardware-nya itu sesuaikan dengan OSCOM masing-masing dari laptop ya. Terus baud rate-nya pilih yang ini 100.000. Nah di sini untuk cara cek komnya. Nah, terus faster RAM. Nah ini untuk setting hardware-nya. Untuk instalasi package-nya, nah seperti yang sudah dijelaskan di sini, dan tinggal login aja, terus download package-nya di sini, sebelah sini akan ini. Terus tinggal drag drop, terus install aja sampai selesai, terus di setting aja udah. Sini ya, sini saya sudah menginstal dan mengaktifkannya. Lagi nah, ini Arduino, ini ya, ini kita setting ini. Nah ini faster langsung. Ya, udah saya setting di sini. Kalau udah, selanjutnya itu ada ini ya, PWM dengan konstan. Jadi di sini nah, udah kelompok saya sudah mempraktikkannya. Di nanti hasil dari motor DC akan seperti ini. Nah ini bloknya. Ini di tag videonya saat hari H praktikum. Nah ini untuk blok-bloknya di sebelah sini hanya seperti ini. Ini nanti 256, ini 255. Ini 0 nanti akan bergerak ke kanan gitu ya. Nanti itu kalau diubah di sini akan ke kiri. Gitu. Kalau misal sama berarti akan berhenti. Terus ya, ini 255, 255. Ke kanan. 5 ke atas 255, maka ini akan putar ke kanan. Jika yang bawah nanti itu 256 gitu. Dan jika yang bawah 255 akan putar ke kiri. Nah ini jika yang atas ini 255 akan dan bawahnya 1 atau nah itu putarannya akan ke kanan posisinya. Jika dibalik itu akan counter clockwise, jadi ke kiri gitu. Terus untuk selanjutnya ada bagian ini baca encoder. Oke, ini dulu ya, kita PWM dengan slider. Ya udah. Lihatin ini ada. Nah ini
kan 255 ya. Jadi slidernya bisa ke kanan kiri. Ini awal dalam kondisi mati. Nah ini digeser ke arah kanan, berarti nanti ada arahnya itu clockwise dan ke kanan gitu. Terus ya ada yang ini speed, tergantung speednya juga. Jika dimentokan juga akan semakin kencang gitu putarannya. Terus ini kita coba ke kiri ya, counter clockwise. Nah itu kita tekan ke kiri arahnya. Nah ini udah, ini jika ke 0 nanti akan mati. Oke ya, slider, dan terakhir ada baca encoder. Encodernya ini yang clockwise. Ya udah, Ini ini counter clockwise kebalik. Nah ini scope-nya, sinyalnya yang counter clockwise kebalik. Oke untuk ini ya, ini yang clockwise ya. Oh di sini ini terakhir. Nah clockwise itu dia ini ganti ke clockwise yang ini. Nah yang pertama tadi di counter clockwise, di sini di clockwise. Nah ini hasil pembacaan sinyalnya. Oke, terus yang terakhir ada posisinya. Nah itu nanti sini bloknya ya, yang dipenuhi slidernya tadi. Nah yang ini yang terakhir bacaan kontrol posisi dan speed. Jadi ada di sebelah sini. Nah yang terakhir yang ini. Jadi yang clockwise, counter clockwise tadi itu yang speed atau kecepatan, ini untuk posisi. Nah ini diganti dengan posisi dulu, terus kita play. Nah maka akan seperti ini untuk pembacaan sinyalnya dari scope. Nah tadi kan kalau ke kiri berarti ke bawah lah. Nah ini ke bawah, tapi jika ke kanan nanti itu ke atas. Ini bawah. Nah jadi kanan berarti sisi nyalakan ke atas gitu. Oke, untuk poin penjelasannya sudah semua, dan videonya juga sudah didemokan dari keempat poin yang bisa diperlihatkan. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.